Sudah dong. Oke, kalau kayak gitu, Mari bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Apabila Kita Sukacita. kita nyanyi 2 kali ya. Masih ingat gerakannya? Pasti dong. Pasti Kak. dong. Yuk Kak Jos. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Makin cepat lagi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih lambat. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat dikit. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Hore. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberi nafas kami kehidupan, dan Engkau masih memberi kami tubuh yang sehat, dan berkati ibadah kami Tuhan yang akan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 176. Yuk dibuka Kidung Cerianya nomor 176. Judulnya Allah Adalah Kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bermazmur. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 20 ayat 6 sampai 8. Udah disiapin Alkitabnya? Sudah Kak? Oke. Yang bercetak keluar dibaca oleh perempuan dan yang bercetak ke dalam dibaca oleh laki-laki. Berarti dimulai dari perempuan ya. Mazmur pasal 20 ayat 6 sampai 8. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita, kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang bergilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 140. Kidung Ceria nomor 140 judulnya Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sudah boleh berada di rumah kami masing-masing untuk IMPA online.
Tuhan yang sertai kami, siapkan hati dan pikiran kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan isi pesan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kitab suci hataku tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat pagi adik-adik. Wah, Kak Fede senang sekali hari ini bisa ada di kelas kecil. Karena pagi hari ini, Tunggu. Wah, Kak Fede bajunya metal-metal gini ya? Gak cocok. Tunggu, Kak Fede ganti dulu. Salah. Tunggu ya. Okay, can I just say something crazy? I love crazy. All my life has been a Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita ngarap ondel-ondelnya. Wah, akhirnya pakaian yang bener. Lagian Kak Fene ngapain sih ganti-ganti baju mulu? Tenang adik-adik. Hari ini Kak Fene akan kedatangan tamu-tamu spesial. Makanya Kak Fene harus berpakaian yang rapi karena nggak sabar mau ketemu mereka. Siapa sih tamu-tamunya Kak Fene? Nanti dulu. Ada deh. Nanti Kak Fene kasih tahu. Nah, sebelum itu coba diambil dulu Alkitab ya. Nah, oke, tapi udah diambil. Sekarang dibuka di kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab kelima di Perjanjian Lama. Dibuka Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. Ayat 1. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Ayat 2. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, kitab ditutup, disimpan dulu. Adik-adik masih ada yang ingat nggak pesan Kaniko kemarin di IMPA online? Kaniko cerita tentang apa? Bangsa Israel. Nah, sama adik-adik seperti hari ini, kita juga akan bercerita tentang bangsa Israel. Kalau minggu lalu ceritanya bangsa Israel mau menyeberangi sungai Yordan untuk kemana? Ke Kanaan. Nah, sama minggu ini masih cerita mereka mau ke Kanaan. Tapi perjalanan mereka itu susah banget. Aduh, nggak mudah banget adik-adik. Banyak banget kesulitannya, banyak banget cobaannya. Tapi mereka bisa nggak sih menghadapi cobaan-cobaan itu sebelum mereka masuk ke Kanaan? Nah, lewat pesan hari ini, mereka diingatkan Tuhan bahwa sekalipun mereka menghadapi kesulitan, Tuhan akan beserta dengan mereka. Di Alkitab hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa mereka akan bertemu dengan suku enak. Hah? Enak? Makanan dong Kak, enak? Ya aduh Kak Vene, bukan itu. Suku enak kali ini gak enak sama sekali adik-adik, karena mereka bertubuh besar.
Bahkan mereka itu terkenal dengan kaum bertubuh raksasa. Waduh, gede banget dong berarti orang-orangnya. Sedangkan bangsa Israel nggak bertubuh raksasa. Terus gimana dong mereka ngadepinnya kalau mereka bertemu dengan suku Enak? Nah, itu tadi, balik ke pesan Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan membantu mereka dan menyertai mereka. Dan sekalipun mereka berhasil menghadapi suku Enak, mereka nggak boleh sombong. Mereka nggak boleh bilang, ini kan berkat kekuatanku saja. Tidak bisa seperti itu. Harus ingat bahwa itu semua adalah berkat dari Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang keberhasilan, Kak Vene mau mengundang tamu-tamu Kak Vene untuk menceritakan keberhasilan mereka. Siapa ya kira-kira tamu Kak Vene? Nah, sebenarnya tamu-tamu Kak Vene adalah orang-orang yang adik-adik pasti sudah kenal, tapi mungkin udah lama nggak lihat. Nah, coba kita panggil yuk. Halo? Oh, ada suaranya. Halo? Kak Vene. Yeay! Hai Kak Netli, hai Kak Liza, hai Kak Martin, dan hai Kak Elsa. Nah, siapa sih mereka? Adik-adik pasti udah tahu kan? Mereka adalah kakak-kakak PA kita juga. Nah, hari ini mereka akan menceritakan tentang pengalaman mereka. Kita dengerin yuk ceritanya. Waktu aku kelas 1 SMP, aku nabung untuk beli handphone pakai uang aku sendiri. Karena handphone yang sebelumnya hilang, karena aku teledor, jadi aku tanggung jawab beli handphone sendiri untuk selanjutnya. Dapat medali perak di lomba paduan suara berskala internasional. Itu sangat membuat Kak Martin bahagia karena itu pertama kalinya Kak Martin bisa mengikuti ajang kompetisi di level internasional. Bekerja di tempat kerja yang aku inginkan. Nah, karena aku sudah lulus sekolah, akhirnya aku bisa deh meraih apa yang aku inginkan. Karena dari kecil aku pengen sekali bisa bekerja di tempat itu. Nah loh dipilih sewaktu Kak Netli duduk di bangku SMP untuk mewakili sekolah Kak Netli dalam mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Dan puji Tuhannya Kak Netli dapat juara 3 loh. Saat itu Kak Netli senang banget. Tahu nggak kenapa Kak Netli senang? Ternyata Kak Netli dapat membuktikan nih kepada orang tua Kak Netli bahwa Kak Netli itu bisa loh untuk dapat juara 3 mendapatkan prestasi tersebut. Selain itu Kak Netli dapat memberikan ilmu Kak Netli yang Kak Netli punya untuk dibagikan terhadap adik Kak Netli ataupun sepupu Kak Netli nih yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi ceritanya pada saat itu Kak Martin ikut eskul paduan suara nih di sekolah. Nah, ternyata paduan suara itu punya program atau kegiatan yaitu mengikuti lomba tersebut. Jadi, ceritanya waktu aku sekolah, aku terus belajar Kak Vene. Kayak aku bisa meraih apa yang aku inginkan. Kendalanya cukup banyak nih adik-adik. Pertama, kurang laki-laki karena kebanyakan perempuan. Untuk biar seimbang kan, jadi laki-lakinya juga butuh cukup banyak. Kedua, masalah biaya. Jadi biaya untuk mengikuti lomba itu tuh nggak sedikit tapi banyak banget. Yang pertama, Kak Netli itu harus dilihat nilai dari raport Kak Netli. Harus melampaui tinggi dari KKM yang ditentukan. Terus yang kedua apalagi? Kak Netli dikasih tes tertulis adik-adik. Tes ujian untuk mengikuti sebagai persyaratan agar Kak Netli bisa lulus nih untuk mengikuti perlombaan tersebut. Nah, selain itu adik-adik, prosesnya Kak Netli harus lebih rajin lagi belajar supaya Kak Netli bisa dapat prestasi tersebut. Kalau kendali yang aku hadapi, aku orangnya nggak sangat percaya diri. Tapi karena aku terus belajar, akhirnya aku bisa deh. Nah, itu aku nabung sama kurang lebih 2 bulan Kak Vene. Itu pas aku nabung, berat banget ya pasti. Kayak meskipun udah dibekelin, tapi namanya anak sekolah kan masih pengen jajan. Terus apalagi kalau les ada pelajaran tambahan, itu pasti pengen banget buat kayak pakai uangnya pokoknya buat jajan gitu. Nah, sama 2 bulan ini bener-bener harus ditahan banget. Pertama, pelatih paduan suara Kak Martin. Kedua, orang tua Kak Martin. Ketiga, teman-teman Kak Martin waktu di paduan suara. Tanpa mereka mungkin Kak Martin gak bisa ngerasain dapat medali perak di level internasional. Dan bersyukur punya teman yang selalu ngingetin kayak kan mau nabung. Terus bersyukur juga punya orang tua yang nge-support. Bahkan waktu itu aku dikasih celengan sama papaku. Dia bilang, ayo Kak nih tambahin ya celengannya gitu biar semangat nabungnya. Nah, akhirnya
kebelilah handphone aku itu. Bersyukur banget, seneng banget, rasanya kayak puas gitu loh beli tapi pakai uang sendiri. Adalah orang tua, saudara, dan teman-teman. Mereka terus mendukung aku dan meyakinkan aku kalau aku bisa. Ada mama Kak Netli yang selalu setia menemani Kak Netli, support Kak Netli untuk belajar mengajar. Terus juga ada ibu guru dan bapak guru yang rajin banget ya adik-adik memberikan pelajaran tambahan ketika pulang sekolah. Kak Netli dikasih pelajaran lagi tentang bahasa Inggris lebih ekstra lagi, dan juga dikasih kisi-kisi bahasa Inggris adik-adik sehingga Kak Netli dapat prestasi tersebut. Nah, adik-adik, ada satu lagi nih peran yang sangat penting dalam hidup Kak Netli. Siapa dia? Betul sekali, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa Kak Netli bisa bilang Tuhan Yesus sangat berperan penting untuk Kak Netli? Karena adik-adik bisa bayangkan hanya waktu 1 minggu saja Kak Netli dipilih untuk mewakili sekolah, dan 1 minggu itu Kak Netli harus bisa menguasai semua materi. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjut ke ibadah selanjutnya, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Kau boleh sudah ingatkan kami supaya bisa jadi terus anak yang rendah hati dan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kami punya itu asalnya hanyalah dari berkat-Mu saja. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini, berkatilah kami Tuhan sampai nanti ibadah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Martin pada saat proses ikut lomba paduan suara itu. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, aku nggak bisa Kak menggapai apa yang aku inginkan. Pada saat pengumuman nih dapat medali perak, Kak Martin senang banget. Tentunya Kak Martin mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang boleh mengizinkan Kak Martin, Tuhanlah yang memberikan Kak Martin kesempatan itu sehingga Kak Martin dapat medali perak pada saat itu. Nah, karena Tuhan Yesus membantu aku meraih apa yang aku inginkan, makanya aku mengucap syukur sama Tuhan. Aku terus mau berdoa dan membantu sesamaku. Gak boleh, karena itu semua kan dari Tuhan. Tentunya kita nggak boleh sombong adik-adik. Nah, itu semua berasal dari Tuhan. Ketika adik-adik gagal dalam melakukan sesuatu yang ingin adik-adik gapai, adik-adik kalau bisa belajar lebih giat lagi dan jadikan pelajaran kegagalan tersebut untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gimana kalau misalnya adik-adik sudah berhasil? Apa yang adik-adik harus lakukan? Pertama, adik-adik harus berterima kasih sama Tuhan, bersyukur dengan cara berdoa. Terus yang kedua apa? Adik-adik ilmunya jangan cuma untuk adik-adik aja sendiri, tapi dibagiin juga untuk misalnya adik kalian atau sepupu kalian yang nggak bisa. Kalau Tuhan menyertai Kak Elsa, itu juga berlaku untuk adik-adik. Contohnya dalam sekarang nih lagi belajar online gini. Meskipun belajarnya online, adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik harus tetap sungguh-sungguh. Karena kalau adik-adik sungguh-sungguh, adik-adik semangat, saya yakin Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Untuk adik-adik, yuk kita semangat untuk meraih prestasi. Kalau misalnya kita gagal, kita nggak boleh nyalahin Tuhan. Ketika kita berhasil, kita nggak boleh lupa sama Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat ya untuk menggapai prestasi. Dan jangan lupa mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhanlah sumber keberhasilan kita. Adik-adik harus belajar, harus nurut sama orang tua, dan harus terus berdoa sama Tuhan Yesus supaya apa yang adik-adik inginkan bisa berhasil. Kak Martin, Kak Liza, Kak Elsa, dan Kak Netli jangan pergi dulu. Aku ada sesuatu buat kalian, tolong ditangkap dan tunjukin ke adik-adik ya isi pesannya. Apa nih Kak Vene, mau kasih apa? Tangkap Kak. Wah, apa nih? Aku berhasil. Dan aku bisa. Wah, bagus-bagus banget ceritanya Kak. Ya ampun, tadi Kak Vene dengerinnya sampai ikutan merinding. Terus Kak Vene juga ikutan seneng dengernya. Ya ampun, makasih banget Kak Netli, Kak Liza, dan Kak Elsa, dan juga Kak Martin yang jauh di sana. Makasih banget ya sudah mau cerita dengan adik-adik kelas kecil dan juga ke Kak Vene. Dadah. Adik-adik jangan pergi dulu, baru mereka aja yang dadah. Nah, gimana tadi dengar cerita mereka? Bagus-bagus banget ya adik-adik ya. Ada Kak Netli yang bisa menang lomba bahasa Inggris SMP. Keren banget adik-adik. Padahal kan perjuangannya juga susah.
Kak Netli harus belajar terus-menerus. Nah, kira Kak Netli bisa. Good job Kak Netli. Nah, Kak Liza yang berhasil kerja di kantor yang sangat ia inginkan. Wah, keren banget Kak Liza. Padahal Kak Liza dulu cerita katanya kurang percaya diri, gak yakin bisa masuk ke kantor itu. Tapi karena Kak Liza terus usaha, terus belajar, dan karena berkat Tuhan juga, Kak Liza bisa masuk ke kantor itu sampai sekarang. Keren ya? Yeay! Terus ada Kak Elsa juga yang berhasil menabung sampai akhirnya Kak Elsa bisa beli handphone sendiri pada waktu kelas 1 SMP. Wah, adik-adik, itu pasti perjuangannya juga sangat berat karena Kak Elsa harus menahan godaan-godaan jajan sembarangan supaya bisa beli handphone. Nah, makanya pas udah kebeli pasti rasanya seneng banget. Wah, hebat banget Kak Elsa ya. Yeay! Jangan dihilangin lagi handphonenya Kak Elsa. Nah, terakhir ada Kak Martin yang berhasil ikut paduan suara dan bisa dapat medali di lomba berskala internasional. Wah, keren banget Kak Martin ya. Nah, adik-adik, keberhasilan Kak Martin, Kak Elsa, Kak Liza, dan Kak Netli itu semua gak akan terjadi tanpa pertolongan dari Tuhan. Karena keberhasilan mereka itu juga adalah berkat dari Tuhan. Keren banget ya adik-adik mereka. Adik-adik juga pasti bisa adik-adik. Mau itu ikut lomba, berhasil di sekolah, atau adik-adik berhasil melalui belajar dari rumah selama pandemi ini, itu kan juga suatu keberhasilan. Tapi ingat, kalau adik-adik berhasil, itu semua berkat dari Tuhan. Dan ingat pesan-pesan kakak-kakak yang barusan tadi, gak boleh sombong, harus tetap rendah hati kalau adik-adik berhasil dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, untuk meresponnya firman yang udah kita dengar, kita mau sama-sama bernyanyi lagi dari KC 256, Hidup Kita Yang Benar. Kita mau nyanyi bait yang pertama dan yang ketiga. Ayo Kak. Kita akan menutup firman kali ini dengan berdoa. Tapi kali ini ikutin kafenya ya. Oke? Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar bahwa keberhasilan kami adalah berkat dari Tuhan. Kami mau belajar dan mau berusaha sambil berdoa kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita kembali ke kakak-kakak yuk. Dadah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, yang terkena corona ataupun penyakit yang lain Tuhan. Dan juga berkati obatnya dan juga berkati dokter supaya dokter tersebut bisa
menyembuhkan orang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami agar sehat selalu dan panjang umur ya Tuhan Yesus, sehingga dapat melihat kami tumbuh dewasa ya Tuhan. Berkatilah juga dalam pekerjaannya agar semakin lebih baik. Haleluya. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah kondisi wabah virus corona yang terjadi, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat beribadah. Pada saat ini, kami mau berdoa untuk gerejamu, dimanapun berada, khususnya gereja kami GPIB Markus. Mampukan kami untuk menjadi terang, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan. Juga untuk kami PAGPIB Markus, jadikan kami anak-anak yang taat, setia, dan hidup takut akan Tuhan. Dan untuk kakak-kakak layan, kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungilah bangsa kami, jauhkanlah dari bencana, malapetaka, dan pertikaian. Tuhan, saat ini bangsa kami sedang menghadapi wabah virus corona. Peliharalah kami agar terbebas dari virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan, berilah mereka hikmat, kebijaksanaan, dan sikap yang takut akan Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk pendidikan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap adik-adik yang sudah naik kelas. Kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu dalam pendidikan mereka yang mungkin saat ini belum bisa bersekolah secara langsung, belum bisa bertemu ibu guru, bapak guru, ataupun teman-teman. Kiranya Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kepintaran kepada adik-adik, kepada teman-teman kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan yang masih dalam perkuliahan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka juga dalam menyelesaikan perkuliahannya, pendidikannya sampai dengan lulus nanti. Doa syafaat ini kami mau alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau nyanyi lagi satu pujian dari KC 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita mau nyanyi bait yang pertama dan bait kedua. Ayo Kak. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, itulah artinya. Kita sebagai hati pasti berbuahan, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kuria hanya di dalamnya. Mari adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah ini, kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama kami mengikuti ibadah online untuk kelas kecil. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, kami sudah diingatkan untuk bersyukur atas keberhasilan kami, karena itu semua datang dari Engkau. Kami juga mau Tuhan untuk berusaha
dan juga tetap rendah hati ketika kami sudah berhasil. Terima kasih Tuhan, lindungi kami sepanjang minggu ini berjalan dan sertai kami. Sampai minggu depan kami bertemu lagi dengan teman-teman kami untuk ibadah secara online. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.